Hi guys, it's me Karen Natasha and call me Karen, bukan keren, okay? So welcome back to Grow and Breakthrough. So hari ini aku membahas tentang sejarah industri hiburan di Korea Selatan. Industri hiburan di Korea Selatan terkenal besar dan maju banget loh. Dari K-pop, film, serial drama, bahkan sampai komik-komiknya itu berkembang banget loh. Dari situ gue mulai penasaran nih guys, sejarah terbentuk industri ini dari awal itu gimana sih ya? Kok bisa ya sebesar ini? Sampai bisa dibilang bisa bersaing dengan Hollywood sekarang ini loh. Wow, nah ternyata setelah yang gue cari tahu nih ya guys, industri hiburan di Korea Selatan itu pernah mengalami masa-masa suram loh. Pada saat invasi Jepang, Korea Selatan sudah sering memproduksi film-film tentang propaganda Jepang loh. Tapi pada saat Jepang meninggalkan Korea Selatan, bukannya membaik malah makin suram dong, karena perang lagi dengan Korea Utara. Nah, di tahun 1950 sampai 1953, Korea itu cuma bisa produksi 14 film doang. Karena pada saat itu situasi di sana itu masih sangat mencekam loh guys. Dan otomatis mereka juga kayak kekurangan biaya produksi film gak sih? Nah, akhirnya industri ini mendapat titik cerah dari kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak untuk industri hiburan ini. Wow. Selain itu, dari pihak asing memberikan dukungan peralatan yang diberikan untuk tim produksi film di Korsel. Nah, mulai dari situ, industri perfilman di Korea Selatan mulai membaik guys. Tapi cuma sebentar doang. Karena pada saat tahun 60-an sampai 80-an, Korea dipimpin oleh rezim militer otoriter. Karya-karya film di Korea Selatan didirect ke arah propaganda lagi nih guys. Dan ada juga lembaga sensor yang perlakuannya itu nggak jelas guys. Banyak film-film yang dilarang tayang guys, dengan alasan macam-macam. Ada yang dibilang pro-komunis, mengandung unsur pemberontakan, dan juga ada yang dibilang itu kayak terlalu vulgar dan lain-lain gitu loh guys. Jadi film-film yang tidak mengandung propaganda dari pemerintahan itu nggak bisa tayang loh guys. Jadi harus dimasukin unsur-unsur nasionalis atau memuja-muja pemerintahan, baru deh film ini bisa tayang. Jadi Korea Selatan waktu itu bisa dibilang ya mirip-mirip lah dengan Korea Utara pada zaman itu guys. Akhirnya pada awal 90-an pemerintahan militer itu di Korea Selatan lengser guys. Nah, kemudian dipimpin oleh pemerintah yang terbuka dan demokratis. Nah, kemudian industri hiburan di Korea Selatan tuh mulai mengalami perubahan guys. Ada 3 kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baru yang membuat industri ini berkembang pesat. Yang pertama, kebijakan lembaga sensor di Korea Selatan direvisi. Dan menjadi lebih bebas yang membuat filmmaker di sana tuh jadi lebih bisa kreatif tanpa harus membuat propaganda lagi guys. Yang kecu, pemerintah Korea Selatan membuka akses pariwisata untuk turis asing yang sebelumnya di rezim militer cuy. Akses Korea Selatan buat keluar masuk tuh susah banget guys. Nah, jadi nggak cuma pariwisata aja nih guys, tapi juga industri lain mendapat akses yang mudah keluar masuk Korea Selatan. Nah, misalnya nih ya, film dari luar negeri. Pertama kali saat di Korea Selatan menayangkan film dari luar negeri itu meledak banget guys. Jadi pas film Jurassic Park tayang di Korea Selatan, pendapatnya tuh setara dengan ekspor 1,5 juta unit mobil Hyundai. Nah, dengan pendapatan sebesar itu, pemerintah Korea Selatan optimis dong dengan industri hiburan itu. Wow. Padahal ya sebelumnya, industri otomotif Korea Selatan adalah andalan dari pendapatan negara tersebut loh, yang menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Ya, jadi dari situ pemerintah Korea Selatan mulai sadar kalau industri hiburan ini dapat menjadi sumber pendapatan yang sangat besar. Dan kebijakan yang kedua, fokus untuk mengembangkan industri hiburan di Korea.
Karena pemerintahan Korsel melihat industri hiburan itu sangat potensial dan dapat menghasilkan pendapatan yang bisa bersaing dengan industri berat. Nah, mulai dari situ presiden waktu itu mengubah image Korea Selatan. Dari negara yang tadinya negara manufaktur menjadi negara pusat industri hiburan terbesar di Asia. Dari tahun 1994, pemerintah Korsel juga mempunyai biro khusus untuk support industri hiburan ini yang masuk ke dalam kementerian. Nah, dari situlah muncul fenomena Korean Wave atau bisa disebut Hallyu. Hallyu adalah fenomena meledaknya popularitas budaya Korea Selatan secara global. Pada saat itu, grup idol pertama kali yang muncul dan mempopulerkan K-pop adalah Seo-taiji and Boys. Grup ini menggabungkan genre hip hop dan rap versi Korea ditambah dengan gerakan-gerakan dance 90-an. Nah, banyak banget nih guys grup idol lain yang mulai bermunculan pada saat itu. Ada 3 raksasa di industri hiburan di Korea Selatan. Ada SM Entertainment, JYP, dan YG Entertainment mulai berdiri di awal 90-an juga loh. Nggak cuma di bidang musik aja nih guys, tapi di bagian filmnya juga itu sangat berkembang pesat. Pada tahun 1992, drama TV What is Love yang tayang sampai ke luar negeri, seperti di Jepang, Cina, dan negara Asia lainnya. Gara-gara serial TV ini juga nih guys, hubungan diplomatik Korsel dengan negara lain jadi membaik. Nah, di tahun 1999, ada film Korea Selatan yang berjudul Siri itu yang sukses banget loh guys, dan penayangannya itu bisa ngalahin film Titanic di sana. Film ini bisa sukses banget karena emang keren banget guys pada zaman itu. Filmnya udah pakai style ala Hollywood dan juga punya story yang bagus banget. Dan dari pencapaian itulah terjadi gelombang Hallyu yang pertama. Nah, cuma sayangnya gue belum lahir nih pada saat itu. Tapi seenggaknya ada jejak digital yang bikin gue jadi tahu nih. Lanjut dari situ, industri hiburan di Korsel terus mengalami meningkat sampai saat ini guys. Padahal dari awal Korean Wave ini cuma disebar di Asia aja loh. Kemudian di awal 2010 Korean Wave ini udah nyebar ke Australia, Eropa, dan Amerika. Tepatnya pas kepopuleran Girls' Generation dan lagu Gangnam Style jadi viral. Kemajuan teknologi dan informasi juga menjadi faktor kemajuan dari Korean Wave ini. Internet udah gampang banget dan YouTube juga udah mulai banyak diakses untuk orang-orang yang nontonin video-video mereka. Dan grup-grup idol K-popnya juga beragam loh guys. Banyak banget grup idol yang produce di Korea ini. Dan sampai sekarang juga grup-grup idol baru Korsel masih bermunculan. Ya kayak bisa dibilang regenerasi ya guys ya. Selain itu, industri hiburan lain seperti e-sport, pariwisata, skincare juga ikut berkembang karena keberhasilan industri hiburan di Korsel itu dan juga mendapat banyak support dari pemerintah. Nah, sekarang tahu kan gimana industri hiburan di Korea Selatan bisa besar sampai kayak sekarang, kayak meledak banget gitu loh. Sekian dari Grow and Breakthrough hari ini. Nah, buat kalian yang suka jangan lupa ya klik like, share, comment, and subscribe. Dan follow Instagram gue ya, Karen Natasha. Dan juga jangan lupa follow media sosial ini. Oke, bye-bye, see you. Have a nice day.